tangga atau sedang berpasangan gitu kan, kiranya perempuan ini seorang wanita harusnya seperti ini gitu. Oh, ini untuk yang sudah berumah tangga ya, mendirikan rumahnya, tetapi yang meruntuhkannya. Jadi jangan sampai meruntuhkannya, kan seperti itu. Nah juga, nah ini tentang jalan lurus ya. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut, menuju maut ya. Terdapat di dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Wow. Ya kan? Tapi kita tahu yang jalan yang lurus hanya Tuhan Yesus Kristus. Betul banget. Amin, saudara. Bang Lubis masih ngeja, masa sih? Nah juga ini ada ini lagi, nasihat lagi nih, diibaratkan dengan sayur. Terdapat di dalam Amsal 15 pasal 17 ya. Bunyinya seperti ini. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian, ya kan? Ini mengingetin kita banget ya. Jadi memang kasih itu di atas segalanya ya. Kasih itu mengatasi semuanya. Kebencian apapun bisa sirna, bisa hancur lebur. Kepahitan, kedengkian, gundah gulana ya, karena kasih bisa pokoknya luar biasa. Iman Kristen mantap. Nah teman-teman, terima kasih ya. Nah sekarang kita mulai pembacaannya, lanjutkan season pembacaan Alkitab yang terdapat di kitab Amsal. Sebelumnya aku mau berdoa dulu. Mau baca kitab Amsal nih dari pasal 20 sampai 31. Stop di 31. Kita berdoa dulu yuk teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ada di sorga, Tuhan, terima kasih Bapa, Kau berikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul kembali, mendeklarasikan firman Tuhan-Mu yang terambil di dalam kitab Amsal, Tuhan. Dan kali ini akan terbacakan dari pasal 21 sampai pasal 31. Bapak, iringi kami Bapak, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti kitab-Mu ini, perkataan-Mu ini yang diberikan kepada Raja Salomo berhikmat dan menuliskannya di kitab Amsal. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu Bapak, dan perbolehkanlah kami untuk mengerti dan menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanku Yesus Kristus, berfirmanlah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, amin. Teman-teman, mari kita baca ya. Doanya sesat. Mari kita baca pasal 21 Amsal. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta
adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amati, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Shalom semuanya yang baru bergabung, teman-temanku terkasih. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Bebal daripada siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala.
Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Cara adil dan berikanlah kepada orang yang tertindas dan yang miskin baik mereka, yang miskin hak mereka. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Ini untuk yang sudah berkeluarga ya, supaya kehidupan rumah tangganya harmonis ya. Para suami ya nih, ada diajarkan puji-pujian untuk istri yang cakap. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ini artinya mengikat pinggangnya dengan kekuatannya. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya mengguncangkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lembah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah selesai kitab Amsal. Stop di pasal 31. Miktom, gak ada kerjaan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Itu kerjaanku. Makasih teman-teman yang masih setia di sini ya.
Ya, ya, teman-teman, seluruh umat manusia yang mau datang kepadanya akan diberi kasih karunia keselamatan. Kau datang mengangkat Karena salibmu, aku cinta Yesus. Tiada yang dapat Jalan bersamamu di tetaplah Ya, sama-sama Caca. tiada yang dapat Tuhan Yesus berkati juga ya Caca. Pasal 21 sampai 31. Bapak, jadikanlah firman yang telah terdengar ini di telinga kami semua boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Nasihat-nasihat yang ajaib yang telah kami dengar Bapak boleh menjadi pelajaran buat kehidupan kami ke depannya. Ya Tuhan, terima kasih Bapak, kami malam ini mau beristirahat. Berikanlah perlindungan-Mu oleh darah-Mu yang kudus di tempat kami masing-masing, di tempat peristirahatan kami masing-masing, sehingga kami boleh tertidur dengan damai, dengan penuh perlindungan-Mu yang begitu ajaib Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh terbangun dengan rasa segar dan penuh kesempurnaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau kembali sepanjang hari besok. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapak. Dan juga saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang sudah sempat hadir di sini. Berkatilah mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Selalu berikan perlindungan kepada mereka, kasih-Mu nyata untuk semuanya, teman-teman terkasih, sahabat-sahabat, dan pengikut-Mu Bapak. Dan juga untuk yang berbeda keyakinan dan kami Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu indah untuk mereka Tuhan, dan ampunilah mereka yang mungkin ketidaktahuan mereka atas typingan mereka yang tidak sopan. Bapak, terima kasih. Saya berterima kasih atas kesempatan ini dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang udah beri gift, yang udah tapping, memberkati, support, like, ya, yang udah dari awal, teman-teman. Tuhan Yesuslah yang membalasnya, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan kita ya teman-teman. Penginjilan kabar baik harus sampai ke seluruh ya teman-teman. Percayalah akan janji Tuhan yang telah Tuhan berikan untuk kita ya, dan amin. Dan tidak akan pernah sia-sia teman-teman apa yang kita perjuangkan. Salam semuanya, terima kasih. Besok lanjut lagi ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat.